Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman. Belajar lagi lebih indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Welcome pada session yang kedua. Dan hari ini saudara kita akan sambung dengan yang kedua, yaitu iri hati, emosi beracun yang kedua yaitu iri hati. Katakan iri hati. Siapa yang pernah iri kepada orang lain? Saya yakin kita pernah ngalami apa yang namanya iri. Apa sih iri hati itu? Harold Coffin berkata, iri hati adalah seni menghitung berkat-berkat orang lain, bukan diri sendiri. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Iri hati adalah seni menghitung berkat-berkat orang lain, bukan diri sendiri. Wah wong kuwi kok motore luwih apik ya. Wah orang itu pacarnya lebih ganteng ya. Wah orang itu kok duitnya lebih banyak ya. Nah ini iri hati. Iri hati bisa dipicu pada zaman sekarang oleh media sosial juga. Melalui Facebook, melalui Twitter, ya, melalui Instagram, ya, melalui Path. Kalau kita melihat dan kita perhatikan itu ada banyak orang yang eksis. Dan saudara tanpa sadar kita ini juga melihat bahwa orang ini pamer ya. Ada orang yang merasa kok bisa begitu ya, dia hari ini makan di restoran A, hari itu makan di restoran B, hari ini dia pakai baju yang bagus ini, dan lain sebagainya. Tanpa sadar itu menimbulkan iri hati dari pengguna-pengguna media sosial yang lain. Nah kita juga seringkali merasa iri hati kepada orang lain sehubungan dengan apa? Materi, penampilan fisik, prestasi, pernikahan. Kok dia pernikahannya lebih bahagia ya dari saya, dan itu menimbulkan rasa nggak senang. Orang lain diberkati lebih, kita juga tambah susah. Yaitu iri hati. Nah saya mau tanya, Anda seringnya kalau lihat orang lain diberkati, Anda senang atau senep? Ketoknya senep loh nih saudara ya. Wah TV ini tonggoku tambah gede, malah korupsi paling bojone. Ya kan? Weh ganti mobil, walah cicilannya urung lunas kok. Nah ini loh, jadi kita harus mengerti bahwa iri hati ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita baik secara langsung maupun enggak langsung. Nah langkah detoksnya bagaimana? Yang pertama, dekatkanlah diri kepada Tuhan dan lawanlah bisikan iblis. Saudara kalau kita iri hati kepada orang lain, kita marah kepada Tuhan secara enggak langsung, karena kita dengan kata lain berkata, Tuhan kok berkati orang itu lebih dari saya. Tuhan kok orang itu rasanya jahat, orang itu enggak begitu cinta Tuhan, tapi kok malah sugih, saya yang seperti ini kok malah enggak sekaya dia. Sehingga akhirnya tanpa sadar kita nyalah ke Tuhan, sehingga kita menarik diri jauh dari Tuhan. Anda sadar atau tidak sadar bahwa orang yang iri hati tidak akan pernah tenang hidupnya, hatinya terus merasa panas. Karena itu yang kedua, penuhilah hati kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Katakan, pikiran-pikiran yang positif. 1, 2, 3. Anda perhatikan, kalau kita fokus pada iri hati, maka kita akan kehilangan damai sejahtera, kebahagiaan, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mulia, maka itu justru akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ini loh saudara, jangan fokus pada apa yang tidak kita punya, tapi fokuslah, ini loh yang ketiga, untuk mengembangkan gaya hidup bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Saudara kalau kita mau jujur banyak yang bisa kita syukuri. Ada yang berkata, Pak saya bersyukur loh Pak. Waktu kami kawin pertama, kami ini masih belum punya apa-apa. Waktu kami menikah pertama, kami hidupnya masih ngontrak, kami masih susah dalam pekerjaan. Tapi setelah kita
jalani bersama-sama dengan Tuhan, kok Tuhan mulai berkati. Bukannya nggak ada masalah, ada. Tapi Tuhan memberkati. Dan kalau kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan, rasanya kita ini hati ini makin lama makin senang. Amin saudara? Amin? Senang loh saudara. Cobalah Anda belajar untuk menoleh ke belakang. Jangan ngitung masalah demi masalah yang Anda miliki. Tapi belajarlah untuk memperhatikan, ngitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ngitung berkat Tuhan, justru rasa syukur, rasa cukup itu ada. Dan ketika itu kita lakukan terus menerus, konsisten di dalam kehidupan kita. Tuhan di surga melihat, anakku ini pinter bersyukur, anakku ini pinter berterima kasih. Dia enggak terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maka justru Tuhan memberkati kita lebih. Saya punya anak-anak saudara. Kalau saya pulang dari luar kota, kadang saya belikan mereka oleh-oleh. Dan ketika saya kasih ini Glenn, Audrey, oleh-oleh, mereka senang sekali, mereka berterima kasih kepada saya. Terima kasih Pak, saya sebagai papa dalam hati rasanya kepingin kasih lebih baik lagi buat mereka. Demikian juga dengan Anda, betul apa salah? Ya kan? Tapi bandingkan kalau anak datang dan hanya berkata, "Ndiyo lah oleh Pak." "Iki, alah mau koyong ini tok, bosen aku." Gitu. Anda jengkel apa enggak? Ya, jengkel apa enggak? Jengkel, saudara. Kok mau segini tak atau Pak? Ayo dong Pak, kerja lebih keras lagi dong. Aduh. Tapi kalau anak itu bersyukur, terima kasih Papa, Cipika, Cipiki, Cipidat ya, cium cidatnya. Wah, dalam hati orang tuanya sok ben aku lumun tak tuh kok ke hadiah sing luwih apik meneh. Betul apa enggak? Tapi kalau kok cuma segini tuh hadiah papa temenku tuh loh, ulang tahun apa ngasih TV yang gede ya. Ngasih ini, ngasih itu. Ketika Anda berlaku seperti itu, kita sama saja tidak mempercayai Tuhan atas segala pemeliharaan dan berkat-berkatnya. Tapi ketika kita berkat Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu. Dan ketika kita berterima kasih buat Tuhan, kita bekerja dengan tekun dan menyerahkan segala yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita lebih lagi. Katakan amin. Ini loh, jangan gampang iri. Karena iri itu akan meracuni jiwa kita. Lalu emosi beracun yang ketiga, yaitu amarah. Siapa yang suka amarah? Ada 4 macam amarah. Yang pertama, sudden anger, meledak-ledak. Ada orang yang nggak ada apa-apa ngamuk. Ya, seneng ngamuk, susah apalagi. Gitu, senangnya gula ribut, diselip ngamuk. Ya. Orang berhenti tiba-tiba ngamuk. Orang nggak jalan-jalan ngamuk. Ditinggal ngamuk saudara. Nah ini, apa-apa tuh lihat apa aja iso ngamuk. Pernah ketemu dengan orang yang seperti itu? Atau jangan-jangan Anda sendiri ya? Ya, wah, jangan bangga, jangan bangga. Itu aku Pak. Wah, ini sumbunya pendek, orang yang begini sumbunya pendek. Lalu sinful anger, marah yang membawa dosa. Marah yang sampai nampar. Marah yang sampai mengeluarkan kata-kata yang beracun tadi. Marah yang sampai melecehkan harga diri. Stubborn anger. Orangnya kodo. Wah, bener salah ngamuk. Ya. Wah, udah maunya begitu ketika orang berkata dibelokkan aja ya, coba dipikir. Ora iso. Ayo tadi dipikir, ora iso. Loh jangan marah. Aku ora nesu iki. Ora nesu tenan aku. Loh itu kok nadanya tinggi, orang nesu tenan asli. Sudah melotot, mukanya merah. Aku ranesu. Wah, ini diablek, katakan dablek. Ya, diablek. Nah ini loh. Tapi ada yang keempat, sanctified anger, marah yang tujuannya baik, kudus. Tuhan Yesus bahkan pernah marah di Bait Allah.
Ketika bait Allah dijadikan tempat untuk berjualan. Nah, tapi ini jenis amarah harus disalurkan dengan bijak. Kalau enggak juga bahaya. Ada orang yang maunya baik, maksudnya baik, tapi marahnya ngawur. Masalah bukan padam, justru malah tambah masalah lebih dalam lagi. Karena itu langkah detoks kemarahan ini bagaimana? Yang pertama, ngaca dan evaluasi diri. Baca yang keras ya, 1, 2, 3. Ngaca dan evaluasi diri. Ini sampai kacanya dipecah, saudara. Ya, wah, prang. Ngejudge orang itu memang gampang. Yang susah itu siapa? Yang susah itu apa? Ngaca. Ini kata-kata siapa? Deddy Corbuzier. Ya. Ngejudge orang itu gampang. Kalau Anda lihat di media sosial, wah itu caci maki, ngomong itu wah sumpah serapah, menjelek-jelekan orang, gampangnya luar biasa. Tapi orang tidak bisa ngaca. Nah kita harus ngaca, evaluasi diri dalam hal apa? Cek sumber kemarahan, katakan bersama dengan saya, cek sumber kemarahan, 1, 2, 3. Anda lihat, Anda tuh marah tuh kenapa? Apa ada yang tidak terpenuhi dari pasangan saudara, dari orang tua saudara, atau ada kekecewaan, itu Anda harus ngerti. Anda marah terhadap apa? Jangan nggak ada apa-apa pun Anda cenderung ngamuk. Ingat loh, darah tinggi loh saudara. Jadi Anda berkata, oh rapopo, darah Yesus lebih tinggi ya. Wah, wah itu dan jeglek bagaimana? Anda harus lihat, jangan apa-apa tuh marah. Lihat Anda marahnya itu memang tepat atau enggak. Kalau enggak Anda pada hal-hal yang enggak mutu Anda marah dan habiskan energimu. Lalu cek pola komunikasi dengan orang lain. Baik, biasa atau buruk. Jangan merasa Anda itu terus-menerus sebagai orang yang dalam tanda kutip disolimi. Tahu bahasa disolimi? Ya, wah Pak Lari ngerti aja, ya ngerti lah saudara. Seolah-olah kita tuh dijahatin, korban. Mentalnya kita mental korban terus, sehingga nyalaki orang terus. Lah dia sih begitu, lah saya tuh sudah bikin baik loh Pak, dia tuh begitu, mental korban terus. Nah Anda harus cek ngaca, apakah kita ini sudah memperlakukan orang lain dengan sopan, dengan baik, dengan respect. Apakah kalau kita ini marah dengan orang memang sudah pantasnya kita marah atau memang kita over, sumbu pendek, gampang sekali marah. Sehingga ketika marah terjadi, masalah makin besar. Check and recheck. Lalu yang ketiga, sisipkan humor, belajar untuk tertawa. Coba guyu semua. Saya nggak kepengen ya orang Kristen tuh wajahnya itu asem. Sampai tukang becak, tukang taksi di luar tuh keluar dari gereja jemaat, mukanya begini semua. Dia pakai Pak Pendeta tuh nanti ya. Sampai mereka berpikir jangan-jangan nih orang Kristen muka masam, muka pepaya lonjong-lonjong begini. Itu dibaptis di kolam air jeruk nipis. Ya. Kenapa asem? Belajar untuk tertawa. Jadi orang jangan terlalu serius. Bilang sama kanan kiri, kowe aja terlalu serius ya. Ya. Belajar untuk humor, belajar untuk ketawa. Ya. Belajar untuk menghargai hal yang kecil. Nah tapi kalau masih marah terus, tidak terkontrol, Anda harus konseling pada psikolog atau kepada hamba Tuhan dan mulai melatih diri untuk sabar. Katakan, melatih diri untuk sabar. 1, 2, 3. Kalau Anda nggak mau melatih diri untuk sabar, kemarahan itu membakar hidupmu sendiri. Kemarahanmu itu akan membakar pasanganmu sendiri, membakar anak-anakmu sendiri, membakar keluargamu sendiri, kita rugi. Dan ingat saudara, kalau kita marah jangan bikin keputusan apa-apa. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan waktu ngamuk, udah dah, begini aja. Jangan. Udah dah, duduk aja. Minum kopi.
Ya kan, makan nasi goreng dulu. Iya. Sebab begini, orang kalau sudah kenyang, itu diajak ngomong lebih enak. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Loh, contohnya siapa Anda sendiri ini loh. Habis makan langsung ceria. Ya. Perut kenyang, habis seneng. Ini, jadi jangan gampang marah. Karena ketika kita berkata, yo saya marah untuk harga diri saya. Saudara, harga dirimu itu seberapa? Sampai engkau kehilangan uang begitu banyak sewa pengacara, kehilangan damai sejahtera, sukacita, hubungan yang baik dengan keluarga gara-gara apa? Yo kalau saya enggak marah yo nanti harga diri saya bagaimana dong? Saya malu dong, mau ditaruh mana muka saya? Ya saya bilang ya tetap di tempatnya mukanya. Apa bisa ditaruh sini? Ya enggak bisa kan? Jadi ya janganlah dengan gengsi kita. Sepenting wah marah-marah enggak apa-apa. Nah, dia kalah, saya menang, enggak ada. Yang ada kalau marah-marahan semua hancur semuanya. Mengerti saudara? Nah itu. Jadi hati-hati terhadap emosi yang berbahaya ini. Nah yang keempat, emosi beracun yang keempat adalah ketakutan dan kekhawatiran. Amsal 12:25 berkata, baca keras 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik delights him, menggembirakan dia. Kekhawatiran di dalam hati bikin kita bungkuk, bikin kita takut, bikin kita galau terus. Bikin kita tidak berani memandang masa depan. Tapi perkataan yang baik, nasihat firman Tuhan yang baik, menggembirakan hati kita. Nah, definisi rasa takut itu apa? Rasa takut adalah tekanan emosi yang timbul karena ada ancaman. Contoh, waktu zaman masih sering begal, orang kalau pulang malam takut ya naik motor, apalagi daerah sepi, takut apa? Dibegal. Nah itu masih wajar sih. Ya. Tapi orang takut karena ada ancaman, bahaya, kesakitan. Nah ini, orang bisa takut. Nah 2 penyebab takut menurut Dr. John MacArthur. Yang pertama, ada orang takut karena hati nuraninya merasa bersalah. Contoh begini, ada orang yang menipu temannya sendiri, alias ngeciak temannya sendiri. Nah meskipun dia mendapatkan uangnya itu, atau pekerjaannya itu, dia selalu timbul rasa nggak enak, dikejar rasa bersalah. Sehingga kalau ketemu di gereja, ada situ melipir. Ketemu di mall, ada situ tuh melipir. Tapi sama-sama satu hari mereka sama-sama di mall, sama-sama kebelet pipis. Masuk kamar mandi, ada itu, ya nggak bisa melipir, mepet dari tembok. Ketemulah dia dengan orang yang sangat dia nggak suka. Jadi kenapa orang takut? Karena hati nuraninya merasa bersalah. Lalu yang B, kurangnya rasa percaya atau iman kepada Tuhan. Itu orang bisa takut memandang masa depan. Aduh pekerjaan saya bagaimana, hidup saya bagaimana dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat kenapa kita tidak boleh dikuasai ketakutan. Saya tidak katakan kita orang Kristen nggak bisa takut, bisa. Mungkin ada di antara kita mengalami khawatir, mengalami takut. Tapi hal ini yang harus kita pegang, bahwa kita tidak boleh dikuasai ketakutan. Katakan sama-sama, saya tidak boleh dikuasai ketakutan. 1, 2, 3. Bilang sama dirinya sendiri, saya tidak boleh dikuasai ketakutan. Bilang sama sebelahnya, kamu juga tidak boleh dikuasai ketakutan. Yuk 1, 2, 3. Jangan lihat saya terus saudara, lihat sebelahmu ya. Kamu juga jangan dikuasai ketakutan. 1, 2, 3. Kenapa? Karena takut itu adalah senjata setan untuk menjatuhkan orang percaya. Kalau orang takut, imannya kepada Tuhan hancur. Jadi saudara,
Anda perhatikan, kalau orang itu terus-menerus takut ini, takut itu, dia nggak percaya kepada Tuhan. Dia nggak percaya punya Allah yang besar, yang sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Lalu yang kedua, kenapa kita nggak boleh ketakutan dan menguasai kita? Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, namun apa? Keberanian. Dan yang ketiga, ketakutan membuat kita lumpuh. Orang yang takut, mau buka usaha apa, ngeri duluan. Orang yang penuh dengan ketakutan, mau memulai hubungan yang baru, misal dia putus dari pacaran, dia masing takut ya, enggak nanti aku dikecewakan lagi ya, enggak takut. Ketakutan melumpuhkan kreativitas juga. Orang yang takut terus ketika gagal, dia enggak berani bangkit lagi. Kemudian, ketakutan membuat hati kita kecil, yaitu tadi, mematikan kreativitas yang baik. Jadi begini saudara, kesimpulannya. Coba lihat ke depan semua saudara. Kita memang bisa mengalami rasa takut. Betul saudara? Tapi jangan membiarkan rasa takut itu seperti virus yang meracuni hidup kita sehingga kita ini apa-apa takut. Karena Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk menghadapi hidup dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan Tuhan. Saya belajar banyak dari Bu Ishak, dari mama saya. Pada waktu mendampingi beliau bergumul dengan penyakit kanker yang sudah sekarang ini pasca sakit pertama 12 tahun. Secara manusia itu menakutkan sekali. Secara manusia itu mama saya menghadapi situasi yang teramat sangat sulit. Operasi berkali-kali, masuk ICU berkali-kali, saya juga nemeni banyak dan saya melihat ini kalau orang lain mungkin sudah ngomel sama Tuhan. Tuhan aku melayani engkau kok kena penyakit koyong ini. Tuhan aku melayani engkau kok aku diuji seperti ini. Tapi satu hal yang saya belajar dari mama saya itu menghadapi apapun treatment yang dia hadapi. Bahkan ketika kemoterapi kesekian kalinya itu obat yang keras itu masuk ke dalam tubuhnya. Rambut juga rontok, kulit jadi hitam, diare terus menerus, lemes, bahkan kadang juga terjatuh ketika berjalan. Dia selalu begini, aku berani menghadapi hidup karena Tuhan yang ada di sisiku. Ketika diinfus dan infus itu menusuk tangannya udah berapa kali sampai ini bengkak-bengkak semua, banyak coblosan. Dia selalu bilang begini, ini yang infus saya itu Tuhan, jadi aku berani menghadapi apapun juga. Meskipun secara manusia kadang dia juga takut, aduh piye ya, aduh rasanya juga khawatir juga. Tapi saya lihat di tengah-tengah rasa takut yang mungkin timbul seketika, ia mengkonter rasa takut itu dengan iman yang besar. Sehingga apa? Sehingga sampai hari ini puji Tuhan, sudah 12 tahun mama saya survive dari penyakit ini. Saya lihat orang-orang seangkatan dia, bahkan ada anak remaja juga sudah pada bablas semua. Bablas. Tapi saya bersyukur, saya banyak belajar dari mama saya. Mengenai apa? Jangan membiarkan rasa takut menguasai kehidupan kita. Tapi izinkan keberanian dari Tuhan mendominasi hidup kita. Sehingga iman kita menjadi kuat dan kita diubah Tuhan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Karena itu, detoksnya bagaimana untuk ketakutan ini? Yang pertama, sadari modal yang kita miliki. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sadari modal yang kita miliki. Anda harus sadar, Tuhan memberikan kepada kita modal apa? Intelektual. Ini loh, otak. Kemampuan untuk berpikir. Ini berkat Tuhan. Jangan sampai ada seorang ibu kesaksian di satu ibadah, dia berkata begini dalam ibadah wanita di gereja lain ya. Dia berkata begini, ibu-ibu
Wah, saya mau bersaksi. Dulu sebelum saya mengenal Yesus, apa-apa tak pikir pakai otak. Apa-apa saya pakai otak, pakai logika, pakai otak. Tapi puji Tuhan setelah kenal Yesus, saya tidak pernah pakai otak lagi. Amin. Jangan begitu saudara. Tuhan justru kasih otak kita itu modal buat apa? Buat apa? Mikir. Jangan apa-apa, Tuhan kuserahkan padamu semuanya. Oh rohani, oh haleluya. Tuhan bilang, lah gaweanmu apa? Ya gaweanku menuntut engkau. Tuhan kok udah beres sih masalahku? Ya, jangan begitu tuh. Tuhan berkata, beresi dulu masalahmu juga. Kerjasama kita dengan Tuhan menghasilkan mujizat yang besar di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin? Kita punya modal apa lagi? Emosional. Yaitu kemampuan untuk membangun jaringan sosial. Anda punya kemampuan untuk bergaul. Pak, Bu, selamat pagi, apa kabar? Dan saya seringkali melihat orang dapat pekerjaan, dapat proyek, dapat job. Kadang-kadang bukan karena melulu karena kepintaran, tapi justru karena keramahannya, sikap emosionalnya dalam menghadapi orang lain. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, menservis yang baik, itu yang justru mendatangkan berkat luar biasa dalam kehidupan. Kemudian apa lagi? Modal sosial, sama seperti tadi. Membuat jaringan-jaringan, kita itu bisa membuat jaringan-jaringan dengan orang lain. Ketabahan, Tuhan memberikan kita, saudara, kemampuan untuk elastis. Seperti bola, itu saudara kan Anda perhatikan. Makin ditekan itu dilesep atau makin mental? Tuhan itu beri kita elastisitas seperti itu. Amin. Makin tekan, dung. Nah itu loh. Self healingnya itu ada sebetulnya. Namun kita harus mendorongnya bersama dengan Tuhan. Modal moral, spiritual, dan kesehatan. Saudara, makanya jangan berkata, oh saya nggak punya modal apa-apa Tuhan, itu loh yang modalnya gede. Modal nggak bicara melulu tentang uang. Ada orang-orang yang sukses berhasil, modalnya apa? Dengkul. Tapi ada orang yang modalnya uang besar, gagal banyak apa sedikit? Halo, banyak apa sedikit? Banyak. Tapi ada orang-orang yang mulai dari nggak punya apa-apa, dari garasi, jadi perusahaan yang besar. Siapa itu? Penemu Apple, Steve Jobs. Mulai dari kecil, namun punya etos kerja yang luar biasa. Punya semangat, ketabahan, jual nggak laku, bikin lagi, jual nggak laku, bikin lagi, jual nggak laku, pelajari, bikin lagi. Sampai akhirnya Apple hari ini menjadi satu brand Amerika yang paling terhormat. Sangat-sangat dihargai orang, dan orang itu bermimpi bisa kerja di pabrik Apple di California di Amerika Serikat. Jadi jangan Anda terus-menerus merasa takut, namun sadari modal yang kita miliki. Lalu yang kedua, kendalikan percakapan batin dengan selalu berpikir positif dan belajar rileks di hadapan Tuhan. Artinya begini, isilah pikiran kita dengan kata-kata bersama dengan Tuhan saya bisa. Katakan, 1, 2, 3. Jangan, waduh cilokoi. Saya punya teman waktu kuliah, orangnya tinggi besar, putih, ganteng. Tapi satu hal yang saya kurang suka, dia ngomongnya itu selalu, duh cilokoi, duh cialat, ciloko. Jadi nggak tahu dia dari Jawa Barat apa-apa ya, pakai ci begitu saja. Ya, Cimanggis, ya, Cisaruan ini kok, duh ciloko, cialat, ciloko, cialat. Dari kuliah ngomongnya ciloko, cialat. Sampai pasca kita sudah ketemu puluhan tahun ya, sampai sekarang saya lihat, ya hidupnya ciloko tenan saudara. Saya lihat potensinya besar, sebetulnya dia pinter, tapi itu mengisi pikirannya dengan hal-hal negatif, sehingga ciloko, akhirnya ciloko tenan. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan.
Karena itu saudara, izinkan Kristus menguasai hidup kita. Amin. Ini seperti Petrus tuh, jalan di atas air bisa ketika dia melihat kanan, kiri, dia lihat bawah. Ikan seliwar-seliwar di bawah. Dia kehilangan fokus dari Yesus, dia tenggelam. Karena itu saudara, izinkan Yesus itu menguasai hidup kita dan kita fokus kepada Tuhan. Yang keempat, kita jangan sampai membiarkan roh ketakutan itu menguasai kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyandarkan hidup pada apa yang kita rasakan, tetapi pada firman Tuhan. Baca sama-sama, yang empat ini penting sekali. 1, 2, 3. Tidak, yang keras dong, habis makan toh? Oke, 1, 2, 3. Tidak menyandarkan hidup pada apa yang kita rasakan, tetapi pada firman Tuhan. Kenapa enggak boleh mengandalkan perasaan? Karena perasaan itu tidak stabil, betul apa salah? Hari ini kita bisa senang banget, bisa senang banget. Hari ini bisa benci banget, besok senang sekali. Jadi kalau kita mendasarkan keputusan-keputusan itu hanya pada perasaan kita sekarang, pasti endingnya banyak nyesel. Tapi kalau kita mendasarkan keputusan kita kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah, melewati badai apapun juga, Tuhan memberkati dan melewatkan kita dari bahaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Ini sudah dibuktikan begitu banyak orang. Luar biasa, jangan izinkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Baik, kemudian saudara, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pengaruh beracun. Baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Atau toxic influences, pengaruh-pengaruh beracun. Itu apa? Yang pertama adalah masalah kecanduan. Nih saudara, ini banyak orang yang kecanduan banyak hal. Definisi kecanduan itu apa? Saat tubuh atau pikiran kita dengan parahnya menginginkan atau memerlukan sesuatu supaya bisa bekerja dengan baik, itu kecanduan. Dan kalau kita bicara kecanduan itu macam-macam. Ada orang yang kecanduan judi. Ya kalau enggak judi itu waduh pusing. Pornografi, seks, sosial media, game online, internet, merokok. Ini saya barusan dapat broadcast, Anda masih ingat? Mungkin yang sudah cukup lanjut usia ingat zaman dulu itu ada iklan rokok Marlboro. Ya. Ada yang namanya Marlboro Man. Ingat enggak iklan itu? Dari Amerika ya, koboi naik kuda. Gagah sekali, Marlboro Man. Nah si Marlboro Man, ikon pabrik rokok Marlboro itu baru-baru meninggal karena kanker paru-paru. Saya ada fotonya, waduh inilah si Marlboro Man. Dan dia berkata begini, saya menyesal karena saya dulu menjadi ikon rokok ini dan saya menjadi pecandu rokok. Dan saya mati muda, baru 58 berapa. Gara-gara penyakit kanker yang mengerikan ini. Tahu gitu saya enggak mau membiarkan diri saya kecanduan ini. Nah ini jadi orang bisa candu macam-macam. Alkohol bisa, kafein bisa, narkoba apalagi. Candu kerja itu ya bisa juga, workaholic di Jepang. Itu orang kerja dari subuh berangkat dari rumah pulang malam. Kalau enggak sempat pulang, itu di Tokyo ada yang namanya hotel kapsul. Tahu hotel kapsul? Jadi itu di mal-mal tidur di kapsul-kapsul begitu. Ya cuma numpang tidur aja begitu, kapsul. Nah paginya ya bangun. Kenapa? Karena gila kerja, workaholic. Ya kerja bagus, tapi kalau over, jadi candu, lupa keluarga, itu juga enggak bagus. Nah detoxnya bagaimana? Kembali adakan self-check yang jujur dan keras. Lalu libatkan Tuhan untuk memerdekakan Anda. Baca sama-sama, libatkan Tuhan, 1, 2, 3. Ya, ketika Tuhan dilibatkan, kita jadi bisa mengerti.
oh area mana saya kecanduan. Lalu Anda harus mikir, itu kalau Anda mau baca, di sini sudah saya detailkan, kenali di area mana Anda kecanduan, apa pencetus kecanduan itu. Ada orang yang begini, kecanduan makan. Ya, kalau stres larinya kemana? Warung. Larinya kemana? Makanan manis. Larinya kemana? Minuman manis. Kenapa? Stres mangan. Happy, ya mangan. Ya, stres lagi, tambah mangannya kayak gitu. Ya, jadi ini bisa candu juga, hati-hati. Lalu, apa akibat kecanduan Anda? Anda harus mulai ngerti, ini ada yang komplain nggak kalau saya begini terus? Jangan sampai Anda tadi, seperti yang di depan, ada yang mewarning Anda, hati-hati loh, Joko yang ini loh, ngamuk. Nah, kita ngamuk berarti kita masuk dalam false belief, kepercayaan yang salah. Mau dibenerin ngamuk. Nah, kondisi-kondisi apa yang menyebabkan Anda jatuh dalam kecanduan? Kesepiankah? Streskah? Merasa tidak dihargaikah? Lalu Anda mencari kompensasi. Nah, itu Anda harus ngerti, Anda harus catat, Anda harus dengar baik-baik firman Tuhan, dan Anda harus minta Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus memupuk komitmen dan memandang hasil yang gemilang. Itu papa daripada Onga, istri saya, dulu rokok berat ya. Ini mama ada di sini. Tapi ketika dia memutuskan, saya mau jadi orang Kristen, mau dibaptis, saya mau lepas rokok saya. Kita sih nggak pernah maksa-maksa ya, tapi betul ketika dia keluar dari kolam baptis, setelah itu lihat rokok kecut. Begitu ya. Kecut, ayo merokok lagi. Enggak mau. Lalu saya tanya, loh Pak, wes betul, enggak kepengen lagi dah. Enggak, dia enggak pernah macam-macam, saya harus ikut program ini, alright. Pokoknya aku mau jadi orang Kristen, aku mau ikut Yesus, aku mau lepaskan ini, wes ngono tok. Bar nyemplung, sudah selesai. Enggak ada ketagihan lagi, enggak, biasa. Disuguhi piye? Digratisi, enggak mau. Nah, artinya apa? Bukannya nggak bisa berhenti asal ada komitmen. Katakan, asal ada komitmen, semua bisa berhenti. 1, 2, 3. Gini loh saudara, jangan sampai kita menyesal. Amin? Amin? Nih. Jadi hati-hati terhadap masalah kecanduan ini. Banyak orang Kristen berkata, oh ini bukan dosa kok, ini bukan enggak apa-apa kok, ini hanya ya senengan, hobi. Tapi ingat, ini bisa jadi candu yang membahayakan saudara. Lalu pengaruh beracun yang kedua, itu pergaulan yang tidak sehat. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Loh Pak, ini kan buat anak SMA, buat anak sekolah? Bukan. Buat orang dewasa, juga banyak pergaulan yang tidak sehat. 1 Korintus 15:33 memperingatkan kita. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu bagus sekali, dipakai istilah ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bad friends will corrupt you. Teman-teman yang buruk akan mengkorupsi hidupmu. Teman-teman yang buruk akan merampas your quality time, waktumu yang berharga. Teman-teman yang buruk akan merampas damai sejahteramu, energimu, uangmu, pekerjaanmu, imanmu, orang-orang yang engkau kasih, bahkan practically semuanya. Teman-teman yang buruk, bad friends or bad companies will corrupt you. Saudara, kita harus bergaul dengan semua orang. Setuju? Katakan setuju apa enggak? Saya punya teman tukang parkir. Ya kan? Saya punya teman bombok warung. Saya berteman dengan mereka. Saya punya teman orang-orang dari middle up. Konglomerat juga punya, kenal juga. Nah, kita bergaul dengan banyak orang. Jangan, oh saya orang Kristen,
Jadi bergaulnya dengan orang Kristen saja. Saya nggak mau dengan yang lain. Oh jangan. Tapi apa saudara? Kita boleh bergaul seluas-luasnya. Tapi pilih sahabat dengan selektif. Katakan, saya harus milih sahabat yang selektif. 1, 2, 3. Belum semuanya, saya harus milih sahabat yang selektif. 1, 2, 3. Kenapa dengan sahabat kita menghabiskan waktu banyak dengan mereka? So berjam-jam, seminggu seberapa jam dengan mereka. Dan itu tukar pikiran terus, tukar kebiasaan terus. Karena itu saudara, detoksnya bagaimana? Berani, tegas berkata apa? Tidak, ojo sungkan. Nah seringkali kita ini sungkan sama teman tapi nggak sungkan sama istri kita sendiri. Oh sungkan ya, teman aja itu singgung, tapi keluargamu nangis, enggak sungkan. Itu yang bikin masalah. Lalu, your spouse should be your best friend forever. Pasangan kita harus menjadi best friend kita, amin. Jangan, best friend saya Pak, konco SMP ku Pak. Teman terbaik saya, konco kuliahku Pak. Nah istrimu bagaimana? Oh istriku musuh besar saya. Musuh dalam selimut ya. Oh aduh jangan begitu. Kalau ada yang begitu segera bertobat. Lalu lingkari dirimu dengan inspiring people yang memotivasimu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu. Lingkari dirimu dengan orang-orang yang bisa menginspirasi untuk sukses. Dan yang keempat, jika Anda sudah kuat, garis bawah nih ya, makanya garis bawah, kasihi teman-teman yang sakit. Artinya teman-teman yang bermasalah, teman-teman yang merindukan zaman Tuhan, kasih mereka tanpa Anda harus ketularan. Kita bisa mengasihi, menolong orang gila tanpa kita harus gila, betul apa enggak? Ya apa enggak? Iya, kita bisa menolong orang sakit tanpa kita harus sakit dulu. Tapi kalau kita belum kuat, oh saya penuh kasih Pak, mau menjangkau mereka, Anda mah dijangkau mereka saudara. Kebalik. Jadi pastikan ketika Anda sudah kuat dulu, kita mengasihi teman-teman kita yang sakit tanpa kita harus ketularan. Yang mengerti katakan amin? Nah, kemudian yang ketiga, pengaruh beracun yang ketiga adalah pola hidup yang salah. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pola hidup yang salah. 1 Korintus 9:27 berkata 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri aku melatih tubuhku dan menguasainya. Nah Anda perhatikan tubuh ini kalau enggak dilatih, kita dikuasai hal-hal yang negatif. Ini pola hidup yang salah ini tanpa sadar seringkali kita lakukan. Contoh apa? Ini pola makan yang tidak sehat. Ini kalau Anda suka lihat film di parabola atau di TV berbayar itu, Anda seringkali ketemu dengan orang ini. Siapa namanya? Adam Rittman. Man versus Food. Satu orang makan hamburger gede segini. Satu orang makan fast food gede segini. Wah, dalam berapa menit dihabiskan. Ini namanya kalau dalam bahasa Inggris gluttony. Katakan gluttony. Gluttony. Tulisannya glutoni. Ya, toni ya. Gluttony artinya doyan makan. Nah, Anda harus perhatikan nih loh. Ini termasuk pola hidup yang salah karena apa? Pola makan yang tidak sehat itu efeknya nanti kalau sudah tua. Jadi saya himbau ya, ini himbauan juga buat saya sendiri juga, ya saya juga belajar. Ya, kita semua belajar, mulai sekarang belajarlah untuk menjaga pola makan kita lebih sehat. Yang setuju katakan amin? Amin? Kenapa? Karena banyak penyakit itu datang karena pola makan. Lalu kurang istirahat, hobi begadang. Jadi Anda jangan salah pikir gini, saya kan sudah berdoa sama Tuhan, minta kesehatan, minta kekuatan. Nah, tapi gaya hidupmu tidur jam 2, jam 3 pagi.
Ya kan bangun siang, itu kalau Anda belajar itu metabolisme tubuh waktu harusnya tidur oleh jam 10-an itu bekerja lebih keras. Saya dulu seringkali tidur di atas jam 12. Karena banyak baca, komputer segala macam, bikin PowerPoint. Karena kalau sudah tenang, rumah sudah tenang, itu kerja itu lebih jernih. Jam 1, jam 2. Lama-lama orangnya komplain. Ya, sebab dia tidur duluan, suaminya masih kerja terus di belakang gitu. Ya, turunnya sing gasi. Wah, angel itu ini biasa, orang biasa ya. Aku tidurku biasa jam 12 ke atas. Aku bangga begitu, Saudara. Orang saya bangga kowe. Oh iya, ngono toh. Ya. Oh, itu enggak sehat. Saya ngeyel, ora apa-apa dari dulu aku begitu. Malah saya ngomongnya begini, ini kan saya termasuk manusia malam. Jadi kalau malam produktif gitu loh. Ya kan ada teori begitu, tapi saya belajar juga, iya benar juga, tapi saya bangun pagi itu rasanya itu kok enggak enak terus. Badan itu rasanya sakit, ya rasa gampang flu, dan lain sebagainya. Ketika saya rubah, nah sekarang jam 9-an, jam 10-an udah yuk tidur, sembayang, tidur. Itu lebih enak. Bangun lebih pagi, tidur lebih teratur, itu lebih bagus. Lalu kurang atau overtrain, kurang olahraga, kurang bagus juga. Kamu makannya banyak, saya olahraga mulut Pak, ya. Ya, wah, kecap-kecap, mangan. Tapi suruh olahraga enggak mau. Itu salah juga. Terlalu keras olahraga juga kecedet-cedet tulang patah, betul apa enggak? Nafasnya enggak kuat, jadi Anda harus hati-hati juga. Kecanduan ya, kalau sudah senang hajar saja tanpa pikir efek jangka panjangnya. Ini contoh pola-pola hidup yang salah. Nah, akibat pola hidup yang salah apa? Penyakit datang, ekonomi terguncang, keluarga sedih, pekerjaan terganggu, menyesal karena kecerobohan hidup yang dilakukan. Langkah detoksnya bagaimana? Itu yang pertama, perbaiki pola pikir. Isilah hidup yang cuma sekali ini dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Jadi Anda jangan begini, oh ini hidup cuma sekali, ya dinikmati aja toh, apa yang mau dimakan, makan saja toh. Apa yang dilakukan, lakukan saja toh, yang penting enak. Jangan, jadi kita harus memperbaiki pola pikir. Katakan, 1, 2, 3. Jadi isilah hidup yang cuma sekali dengan bijak. Ada amin? Ada amin? Tidurmu mulai gasi ya. Bilang sama pasangannya, Pak, mah gue turunin gasi ya. Tak anteni tempat tidur gue rano ya. Tak pateni TV nih. Ya. Internetnya tak jabut. Ya, turu. Ayo tidur. Lalu apa lagi? Bentuklah kebiasaan positif yang baru. It might not be easy but worth it. Bikin kebiasaan yang baru. Mungkin tidak mudah tapi Anda harus coba karena itu penting sekali. Ya, pola hidup yang salah harus kita perbaiki. Last but not least, yang terakhir. Pengaruh beracun yang keempat. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kekristenan yang pahit. Atau dalam bahasa Inggris, sour Christians. Nah ini juga bisa jadi racun yang meracuni iman kita. Banyak hakim-hakim dadaan di gereja yang membuat orang mundur dari Tuhan. Maksudnya begini, banyak orang yang tiba-tiba pintar menghakimi temannya sendiri, gereja. Ini hubungannya dengan yang pertama tadi. Konsep yang salah, yang merasa saya paling benar, saya paling hebat, yang lain salah, sombong rohani. Banyak hakim-hakim dadaan yang enggak keren di gereja, di persekutuan, di mana-mana tempat, sehingga membuat orang berkata, ngopo jadi Kristen, kecewa. Sampai ada orang-orang yang berkata begini, saya senang ajaran Yesus, tapi saya enggak senang orang Kristen. Kenapa itu? Menghakimi. Banyak perilaku munafik dan jahat justru dilakukan oleh orang Kristen sehingga jadi batu sandungan dan meracuni iman banyak orang Kristen lainnya. Akibatnya apa? Banyak yang mutung. Ini sour Christians. Kekristenan yang pahit.
Nggak senang sini, pindah gereja. Nggak senang sana, pindah gereja. Bikin gereja sendiri. Breng lagi, buka gereja yang baru. Terus menerus seperti itu. Ribut di sini, pindah lagi. Wah, sour Christian. Kecewa terus. Nah, sadarkah Anda bahwa ini meracuni pikiran kita, meracuni hati kita, meracuni iman kita. Sehingga banyak yang mundur. Gara-gara apa? Suka menghakimi. Ini quotes tentang judging other, menghakimi orang lain. Judging others does not define who they are, it defines who you are. Baca yuk sama-sama latihan bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. Judging others does not define. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman. Pindah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Welcome pada session yang kedua. Dan hari ini saudara kita akan sambung dengan yang kedua yaitu iri hati. Emosi beracun yang kedua yaitu iri hati. Katakan iri hati. Siapa yang pernah iri kepada orang lain? Saya yakin kita pernah mengalami apa yang namanya iri. Apa sih iri hati itu? Harold Coffin berkata, iri hati adalah seni menghitung berkat-berkat orang lain, bukan diri sendiri. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Iri hati adalah seni menghitung berkat-berkat orang lain, bukan diri sendiri. Wah wong kuwi kok motore luwih apik ya. Wah orang itu pacarnya lebih ganteng ya. Wah orang itu kok duitnya lebih banyak ya. Nah ini iri hati. Iri hati bisa dipicu pada zaman sekarang oleh media sosial juga. Melalui Facebook, melalui Twitter, ya, melalui Instagram, ya, melalui Path. Kalau kita melihat dan kita perhatikan itu ada banyak orang yang eksis. Dan saudara tanpa sadar kita ini juga melihat bahwa orang ini pamer ya. Ada orang yang merasa kok bisa begitu ya, dia hari ini makan di restoran A, hari itu makan di restoran B, hari ini dia pakai baju yang bagus ini, dan lain sebagainya. Tanpa sadar itu menimbulkan iri hati dari pengguna-pengguna media sosial yang lain. Nah kita juga seringkali merasa iri hati kepada orang lain sehubungan dengan apa? Materi, penampilan fisik, prestasi, pernikahan, kok dia pernikahannya lebih bahagia ya dari saya, dan itu menimbulkan rasa nggak senang. Orang lain diberkati lebih, kita juga tambah susah. Yaitu iri hati. Nah saya mau tanya, Anda seringnya kalau lihat orang lain diberkati, Anda senang atau senep? Kita senep loh nih saudara ya. Wah TV ini tonggoku tambah gede, malah korupsi paling bojone. Ya kan? Weh ganti mobil, walah cicilannya urung lunas kok. Nah ini loh, jadi kita harus mengerti bahwa iri hati ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita baik secara langsung maupun enggak langsung. Nah langkah detoksnya bagaimana? Yang pertama, dekatkanlah diri kepada Tuhan dan lawanlah bisikan iblis. Saudara kalau kita iri hati kepada orang lain, kita marah kepada Tuhan secara enggak langsung, karena kita dengan kata lain berkata, Tuhan kok berkati orang itu lebih dari saya. Tuhan kok orang itu rasanya jahat, orang itu enggak begitu cinta Tuhan, tapi kok malah sugih, saya yang seperti ini kok malah enggak sekaya dia. Sehingga akhirnya tanpa sadar kita nyalah ke Tuhan, sehingga kita menarik diri jauh dari Tuhan. Anda sadar atau tidak sadar bahwa orang yang iri hati tidak akan pernah tenang hidupnya, hatinya terus merasa panas. Karena itu yang kedua, penuhilah hati kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Katakan, pikiran-pikiran yang positif. 1, 2, 3. Anda perhatikan, kalau kita fokus pada iri hati, maka kita akan kehilangan damai sejahtera,
kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mulia, maka itu justru akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ini loh saudara, jangan fokus pada apa yang tidak kita punya, tapi fokuslah, nih loh yang ketiga, untuk mengembangkan gaya hidup bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Saudara, kalau kita mau jujur, banyak yang bisa kita syukuri. Ada yang berkata, Pak, saya bersyukur loh Pak. Waktu kami kawin pertama, kami ini masih belum punya apa-apa. Waktu kami menikah pertama, kami hidupnya masih ngontrak, kami masih susah dalam pekerjaan. Tapi setelah kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, kok Tuhan mulai berkati. Bukannya enggak ada masalah, ada. Tapi Tuhan memberkati. Dan kalau kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan, rasanya kita ini, hati ini makin lama makin senang. Amin saudara? Amin? Senang loh saudara. Cobalah Anda belajar untuk menoleh ke belakang. Jangan ngitung masalah demi masalah yang Anda miliki. Tapi belajarlah untuk memperhatikan, ngitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ngitung berkat Tuhan, justru rasa syukur, rasa cukup itu ada. Dan ketika itu kita lakukan terus-menerus, konsisten di dalam kehidupan kita. Tuhan di surga melihat, anakku ini pinter bersyukur, anakku ini pinter berterima kasih. Dia enggak terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maka justru Tuhan memberkati kita lebih. Saya punya anak-anak saudara. Kalau saya pulang dari luar kota,